PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) merupakan salah satu perusahaan minuman terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor food and beverage, khususnya produk susu dan minuman siap konsumsi. Didirikan pada tahun 1971, Ultra Jaya menjadi pelopor teknologi ultra high temperature atau UHT di Indonesia melalui produk-produknya yang sudah dikenal luas oleh masyarakat, seperti Ultra Milk, teh kotak, dan berbagai minuman lainnya. Puluhan tahun, Ultra Jaya berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin pasar susu UHT di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas, teknologi produksi modern, serta inovasi produk yang terus berkembang mengikuti kebutuhan konsumen. Namun, di tengah perubahan perilaku konsumen, persaingan industri yang semakin ketat, serta tantangan ekonomi global, perusahaan perlu terus menyusun strategi agar mampu mempertahankan daya saing dan keberlanjutan bisnisnya. Lalu, bagaimana PT Ultra Jaya menghadapi tantangan tersebut? Mari kita simak rapat evaluasi strategi PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK). Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir di rapat kali ini. Nah, kali ini saya ingin membahas kuartal ini persaingan industri FMCG itu semakin ketat ya kalau dilihat-lihat. Perubahan perilaku dari konsumen juga itu cukup mulai terasa. Jadi hari ini nanti kita akan evaluasi posisi Ultra Jaya secara menyeluruh ya semuanya. Benar Bu. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kondisi industri, posisi kompetitor, evaluasi strategi dari perusahaan, dan juga langkah korektif yang akan kita jalankan ke depannya. Oke, berarti kita mulai dulu dari kondisi eksternal. Saya mau tahu seberapa besar tekanan industri yang kita alami saat ini. Baik Ibu, jadi kalau dilihat dari persaingan di industri susu UHT di Indonesia sendiri saat ini tuh tingkat persaingannya sangat tinggi. Nah, untuk struktur pasarnya sendiri saat ini itu tergolong sebagai oligopoli dan juga pemain utamanya untuk saat ini itu masih ada kita sendiri, Ultra Jaya, terus kemudian ada Frisian Flag, terus kemudian ada Indomilk, Nestle, dan juga Cimory. Kalau dilihat di sini masih dominated by big players ya. Terus kalau misalnya trade dari pendatang barunya gimana? Betul Ibu, sebenarnya barrier to industri ini tuh masih tinggi karena butuh modal besar, lalu teknologi produksi UHT, distribusi nasional, dan juga brand trust yang kuat. Belum lagi cold chain dan biaya logistik di Indonesia ini sangat kompleks ya, itu nggak mudah buat pemain baru untuk masuk. Nah di sisi lain juga, kita perlu mengantisipasi tantangan dari isu cukai minuman berpemanis. Tapi jangan lupa juga, digital marketplace bikin brand-brand baru jadi lebih gampang masuk lewat sosmed dan e-commerce gitu. Dan Cimory ini kan sekarang agresif banget nih di kalangan anak muda. Nah mereka ini kuat di inovasi rasa dan juga branding digital mereka. Apalagi Gen Z ini sekarang tuh lebih suka sama produk yang unik, sehat dan juga visual appealing. Oke, berarti di sini ancaman itu tetap ada ya. Terus bagaimana dengan bargaining power pembeli dan juga ancaman dari produk yang substitusi? Untuk bargaining power pembeli sendiri ini cukup tinggi Bu, karena untuk sekarang ini konsumen itu mudah sekali membandingkan harga dari produk ini di marketplace digital karena kan banyak sekali variasi di marketplace. Untuk switching cost sendiri itu juga rendah, jadi memudahkan pembeli untuk berpindah merek. Terus saat ini itu kan juga banyak sekali pilihan produk dengan harga yang kompetitif. Apalagi Gen Z sendiri tuh saat ini tuh suka sekali mencari produk yang unik, sehat, dan juga visual appealing. Lalu bagaimana dengan substitusinya? Sangat tinggi Bu, jadi ada kopi ready to drink, terus ada susu nabati, yogurt, bahkan homemade beverage. Belum lagi ada isu cukai minuman berpemanis. Oke, berarti ini which mean kita nggak bisa cuma mengandalkan produk lama ya, berarti kita harus memperbarui dari produk-produk kita dong. Kita lihat dari internal perusahaan, sebenarnya PT Ultra Jaya ini punya fondasi yang sangat kuat. Nah, mulai dari brand awareness yang tinggi, kemudian distribusinya juga luas, terus
teknologi produksinya juga modern, dan kondisi keuangan kita itu sehat. Cash dari perusahaan kita juga kuat. Nah, itu bikin kita ini punya fleksibilitas untuk ekspansi. Selain itu, rantai pasok kita ini cukup terintegrasi karena adanya dukungan dari peternakan dan distribusi internal. Oke, good kalau gitu. Terus bagaimana sama weakness-nya? Kita masih cukup bergantung pada pasar domestik. Dan beberapa produk itu juga mulai mengalami kejenuhan pasar. Konsumen ini juga semakin hari itu juga semakin sensitif terhadap harga ini. Jadi challenge terbesar kita ini sekarang bukan cuma kompetitor. Iya Ibu, tapi juga mempertahankan growth di tengah market yang berubah dengan cepat. Oke, exactly. Nah, kalau kita petakan menggunakan BJT Matrix, Ultra Milk Plain dan teh kotak jasmine itu masih menjadi cash cows utama perusahaan. Measure of cash flow ya. Exactly. Lalu produk seperti Ultra Milk, varian rasa, dan teh kotak rasa buah itu masuk kategori stars karena pertumbuhannya itu tinggi di kalangan Gen Z. Tapi kompetisinya itu juga paling agresif di antara produk-produk kita yang lain. Nah, untuk question marks, itu ada produk plant-based dan low fat milk. Potential marketnya besar sebenarnya, tapi market share kita belum kuat nih ya. Betul. Nah, sedangkan beberapa produk lama itu seperti kayak sari kacang hijau itu mulai masuk kategori dogs. Masih juga ya. Betul Ibu. Tapi meskipun begitu, produk lama itu masih punya pasar loyal sendiri. Nah, untuk implementasi strategi, fokus terbesar kita sekarang ada di peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi distribusi. Pabrik MM2001 ini jadi salah satu investasi utama perusahaan. Kita juga memperluas distribusi ke luar Jawa dan memperkuat omnichannel. Tujuannya supaya kapasitas naik, tapi biaya operasional bisa lebih efisien. Langkah ini sangat penting karena fluktuasi kurs dan harga bahan baku masih jadi ancaman yang utama. Digital marketing juga jadi prioritas karena perilaku konsumen itu sekarang udah berubah total. Nah, perusahaan itu juga tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Leadership approach kita tetap sama, sustainable growth itu udah good banget, jadi lanjut aja ke evaluasi KPI-nya ya. Jadi secara umum likuiditas dan profit perusahaan kita masih sangat baik. Nah, bisa dilihat current ratio kita meningkat, DER kita menurun, dan laba bersih tumbuh sekitar 19%. Tapi di sini terlihat revenue-nya itu turun. Benar Bu, jadi penurunannya itu sekitar 1,2% dibanding tahun sebelumnya. Karena beberapa segmen ini mulai melemah dan juga konsumen ini juga makin sensitif terhadap harga. Sekarang sudah jelas ya, berarti kita butuh corrective action mulai dari sekarang. Kita perlu memperkuat digital campaign dan juga memperbesar engagement konsumen. Kita juga perlu mempercepat produk sehat dan juga low sugar. Nah, kapasitas distribusi luar Jawa juga harus dimaksimalkan. Dan cost efficiency tetap menjadi prioritas kita. Kalau gitu gimana kalau kita manfaatin peluang buat program MBG? Itu peluang besar sih Bu, karena perusahaan juga sudah punya produk susu sekolah. Oke, good ya kalau begitu. Sekarang ini kita jelas lagi menghadapi industri yang berubah itu secara cepat. Tapi Ultra Jaya itu udah memiliki fondasi yang terbilang sangat kuat kan. Nah, gimana caranya? Kita harus bisa adaptif, inovatif, dan juga tetap efisien. Saya yakin kita tetap bisa mempertahankan posisi kita walaupun market itu lagi goyah, dan kita sebagai market leader harus tetap bisa mempertahankan posisi kita. Saya yakin kalian bisa. Kalian bisa? Bisa. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company (TBK) menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan merek, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Melalui strategi yang terintegrasi, inovasi berkelanjutan, serta perubahan efisiensi operasional,
Ultra Jaya terus berupaya mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemimpin industri minuman di Indonesia. Karena di tengah persaingan yang terus berubah, hanya perusahaan yang mampu beradaptasi yang akan bertahan.